memang pengen perjalanan spiritual bareng sama istri. Jadi gue pengen untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Dan memang ya itu tujuan utama kita dulu, pengen umroh bareng, sekaligus pengen ngerayain ulang tahun bareng anak. Dan sebenarnya banyak hal yang gue dapat selama perjalanan gue di sana. Apa aja? Ilmu ikhlas salah satunya. Masalah kecil sih, dimana gue kehilangan sebuah handphone. Kehilangan sebuah handphone, terus gue hubungin berkali-kali, itu kan terkonek tuh iCloud-nya. Gue hubungin berkali-kali, nggak dijawab. Tapi gue tahu lokasinya, karena terkonek di Find My iPhone kan. Gue coba berkali-kali, gue nggak jawab tuh, nggak jawab. Ini handphone bukan masalah harganya, tapi data pentingnya. Nah tapi saat gue nelpon, gue ngerasa tidak ada keikhlasan dalam diri gue waktu itu, Bang. Gue ngerasa masih waduh, nih handphonenya datanya banyak banget nih. Gue nggak terima gitu, nggak redo gue. Dan hari kedua pun seperti itu. Gue coba lagi, gue telepon, tapi nggak ikhlas. Di hari ketiga, gue ngomong gini ke istri gue saat di Jabal Rahmah. Gue bilang, sayang, kita beli HP baru yuk. Udah deh, data yang tadi, udah deh, handphonenya biarin aja deh, hilangin data-datanya. Nanti nomor handphone bisa kita minta lagi kalau ketemu sama orang-orangnya gitu, ketemu sama partner-partner gue gitu kan ya. So, pas gue balik ke hotel, gue keikat nama suatu swalayan itu sama dengan nama di Find My iPhone-nya. Di minimarket itu sama lokasi di Find My iPhone-nya. Oke. Jual lagi. Gitu. Iseng gue coba deh, terakhir kali gue tes. Bisa nggak nih? Keangkat gue coba deh, kalau memang nggak diangkat, udah deh, nggak apa-apa gitu. Gue telepon, diangkat sama orang. Assalamualaikum katanya. Langsung gue serahin ke Abah Sufyan yang dampingin gue yang bisa bahasa Arab kan. Alhamdulillah, qadarullah, dia mau untuk nganterin handphone gue. Balik itu handphone, Bang. Di situ gue nerima bahwa ketika kita ikhlas, kita akan digantikan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu. Dan itu salah satu yang pelajaran penting gue dapat ketika gue ikhlas. Ternyata Tuhan masih memberikan kembali gitu. Termasuk ketika gue ikhlas untuk menerima apa yang terjadi kemarin. Dari semua kejadian ini, siapa sih yang membuka pemikiran lo sekarang ini? Pengalaman, kejadian yang terjadi. Diri lu sendiri, berkaca pada diri Berkaca sama diri gue sendiri. Sama kadang gue menganggap gini. Ketika gue coba untuk mengikhlaskan diri, gue berpikir bahwa oke, gue memang dihianati, gue memang kehilangan banyak hal, kehilangan banyak orang yang mencintai gue, kehilangan banyak orang terdekat gue. Tapi mungkin gue bisa mengambil sisi positifnya adalah Tuhan memberikan gue kerugian sekarang untuk menyelamatkan gue dari kerugian yang lebih besar nantinya. Siapa tahu ketika gue mempertahankan karir gue yang lama ini, bisa jadi nanti lebih parah lagi kan kerugian yang akan datang di masa depan. Iya, kan lu pernah bilang lu pengen jadi orang yang bermanfaat. Betul. Dan sekarang lu sedang diajarkan, dibawa ke sana untuk menjadi orang yang bermanfaat. Lu tau gak sih orang yang bermanfaat itu seperti apa karakternya? Kalau versi lu gimana? Kalau versi gua, orang itu tetap tidak akan lepas dari masalah. Tapi bagaimana dia menyikapi sebuah masalah? Setuju. Karena kalau seorang anak kecil menyikapi masalah, seorang remaja menyikapi masalah, seorang lelaki dewasa menyikapi masalah, itu akan beda semuanya. Setuju. Dan gue baru saja ngelihat dan ngedengar bagaimana lu belajar masuk ke fase jadi seorang lelaki dewasa. Kan kita semua belajar, bro. Kalau untuk cuma nunjuk lu doang, lu kurang ajar, lu begini, lu begitu-begitu. Gampang. Apa bedanya gue dengan diri lu? Ngerti gak sih maksudnya? Apa bedanya gue dengan orang-orang yang munafik, yang merasa diri lebih baik daripada orang lain? Iya kan? Dimana kita ngerasa diri kita lebih overpower dari orang lain, tapi begitu kita dibanting, baru sama kita aja sadar diri. Ya itu kan yang kita alamin semuanya kan. Nah, sekarang dari semua cerita ini, lu kan diboikot nih katanya di TV. Lu setuju nggak? Katanya lu nggak setuju tuh, gue dengar kemarin. Siapa yang bilang diboikot?
Kalau gue di boycott di TV kenapa? KPI ya? Kalau di boycott di TV kenapa gue medianya Ada terus datang ya? wawancara gue di lapangan bola ngejar gue, terus gue ditag di TV. Itu berita gosipnya. Oh. Kalau untuk program segala program. macam, you tidak di calling lagi Oh gitu. katanya. Katanya. Yang gue dapat di berita. Karena jujur, Iya. satu, ada beberapa tawaran, cuma emang gue belum siap di TV. Satu lagi, memang berkaca kasus kejadian kemarin, banyak sebuah oknum lah ya, bukan hanya individu, tapi sebuah kelompok, sebuah lembaga yang memanfaatkan kasus gua, yang tadi mereka tidak mendapatkan kepercayaan publik, dengan seolah-olah mereka pro ke gua, akhirnya mereka mendapatkan kepercayaan publik lagi, gitu, ya, mantap ya. Nangkap. Nah, Ada. terus Masih gemes Kenapa ikhlas, lu udah tidak mau ikhlas. mengambil tawaran di TV itu, kata lu ada? ya karena gue belum siap untuk tampil di TV, Apa yang membuat lu belum siap? belum pas aja momennya. Ya. Oh, lu punya strategi. Iya. Nah, balik lagi tadi, sebuah lembaga tadi kan. Bahkan ada satu yang membuat gue kecewa. Apa itu? Yang dia keluar-keluar, kasus kemarin dia keluar-keluar. Yang katanya melindungi perempuan dan anak. Dia keluar-keluar terhadap, wah, kenapa harus balikan? Nanti dikhawatirkan anaknya nanti akan menjadi korban berikutnya, bla 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 bla. Itu kekhawatirannya. Lah, lo kemana aja selama ini anak gue dihujat? Anak gue dihujat loh, dikatain monyet, dikatain ibu. Bersuara nggak, dia mana suaranya? Cuma pengen dapat simpati dari masyarakat, seolah-olah menjadi pembela. Wajar sih lu kesel. Iya, Paham. kemana aja? Katanya Paham. bela anak. Sorry, bukan dia melindungi anak atau takut dikhawatirkan. Kenapa dicabut laporan? Kenapa harus balik? Sama apa? Anak gue dihujat, dikata-katain, gak bersuara, diem-diem aja. Ngerti. Iya. Ngerti. Gitu. Dan apa yang lu pelajari sekarang Emosi dari ya. semua perjalanan lu tentang komitmen? Tidak semudah itu kan? Komitmen. Oh iya, jelas. Karena dulu gue nganggep pernikahan itu simple ya. Simple, Iya, gua dengar cerita lu complicated, ya kan? Dulu iya. Iya, ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata memang serumit itu. Makanya ganjaran pahalanya besar, Bang. Iya. Iya kan? Dan lu harus belajar membuat segala sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana. Dan Nah, itu kesulitannya di situ. dan itu butuh Waktu dan proses pembelajaran, sabar, dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Siap. iya, karena apapun yang terjadi dalam sebuah pernikahan, yang salah tetap akan laki-lakinya. Betul, setuju. Iya kan? Walaupun ada di luaran sana Ya. yang juga menyalahkan si perempuan. Tapi gue sebagai laki-laki, gue punya prinsip. Hancur-hancurnya sebuah pernikahanku adalah tanggunganku karena imanku menghadap ke Allahku. Nah ini nih, pertanyaan terakhir nih, cakep nih, gue buat penutup. Cepat amat. Ini Bikin- kan bikin- Belum puas. akan menjadi sebuah jejak digital nih Pak ya. Apa? Jejak digital ya. Semua berita lu yang digoreng, yang lurus, orang tuh udah akan bingung kalau nonton tuh, aduh yang mana yang benar ya, gitu ya. Si Leslar nih, anak lu akan gede nih Pak, Iya, cowok lagi. iya. Itu concern gue sebenarnya. Itu hal yang gue khawatirkan, di mana ini akan menjadi jejak digital, di mana Pasti. gue khawatirnya nanti dia akan mendapatkan bulian dari teman-temannya. Itu yang satu yang gue khawatirkan. Tapi untuk anak gue, untuk memberikan pemahaman bahwasanya ayahnya tidak seperti yang diframingkan, ya gue cukup menjadi contoh yang baik, menjadi tauladan yang baik buat anak gue. Toh kalau gue, dia kan gue yang paling terdekatnya sama dia. Ketika gue menunjukkan sikap yang baik, gue menyayangi dia, menyayangi istri, menyayangi ibunya, toh dia juga tidak akan percaya terhadap berita yang ada. Ya dia kan lihat langsung. Betul. Dan gue juga tidak bisa mengkontrol omongan orang lain. Yang bisa gue lakukan adalah berusaha bersikap baik, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Penilaian orang seperti apa, ya mereka
punya persepsi masing-masing. Walaupun endingnya Tapi orang tidak akan percaya. ya nggak masalah, itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Tapi sebenarnya ada doanya bang, Apa itu? agar orang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah kami pada agamamu. Gue cuma bisa berdoa itu supaya nanti ke depannya orang mempunyai pemikiran bahwasanya gue tidak seperti yang diframingkan media. Cakep. Gitu. Cakep. Terakhir kalau lagi. Tuhan kasih lu kesempatan untuk dinaikkan kembali derajat lu, nama lu dipulihkan, lu apa yang akan lu lakukan? Apakah lu akan menjadi Bilar yang dulu yang mengejar harta karun, Yang terlalu berambisi. Ih, Yang terlalu berambisi. Gue tuh terlalu berambisi. Padahal kata istri gue, lancar ya rezeki gue itu. Ketika gue dulu bersikap santai, let it flow aja gitu. semua juga begitu, Bos. Let it flow. Nggak, dulu gue terlalu ini bang, terlalu banyak yang gue kejar. Pengen. Waduh, gue pengen kejar seperti ini, gue pengen kejar seperti ini. Gue pengen injek valuasi perusahaan gue. Gue banyak yang pengen gue capai, tapi justru gue nggak fokus karena terlalu banyak yang gue kejar. Lu lupa dari mana sumber rezeki lu, itu yang Betul, lebih tepat. betul. Karena itu semua terjadi pada kita. Ya, ya. Kita nih manusia, nggak ada yang langsung bijak, cuy. Nggak ada yang langsung bisa ngomong benar. Semua belajar semua. Betul. Termasuk gua, siapapun itu. Dari mana kita berasal, seperti apa kesalahan yang kita perbuat, yang penting. Dan Mau gue seneng belajar. banget lihat. Ya. Dan semoga benar. Ya. Lu belajar hari ini. Lu belajar. Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau manusianya nggak belajar, ya apa gunanya semua usaha itu? Gitu loh. Karena akhirnya akan ngelit itu kepada jurang kehancuran dia sendiri dan keluarganya gitu. Itu yang disayangkan kan. Iya, Ya lu belajar banyak ya? pasti dong. Nggak enak tapi ya? Hah? Nggak enak ya Pak ya? Ya, yang namanya belajar nggak enak, tapi kan Iya. ketika kita lolos dari ujian itu kenikmatan pastinya yang akan diberikan. Iya, itu kan harapan lu. Kita lulus ketika kita lulus ujian. Iya, itu kan harapan lu Nah, kan. dan yang gue syukurin di luar sana di mana banyak orang yang bilang wah hancur hancur-hancurnya katanya. Terus apa namanya banyak yang bilang wah dia kehilangan segalanya tuh. Ya alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Makanya itu blessing in disguise ya, maksudnya gue tidak kehilangan banyak hal gitu. Iya. Gue masih ada sesuatu yang gue punya gitu, yang mana ini bisa gue kembangin lagi. Iya. Salah satunya itu tadi, gue tidak kehilangan istri dan keluarga, gue tidak kehilangan fans, gue tidak kehilangan apa yang gue punya lah, yang mana ini bisa untuk menghidupi keluarga gue nantinya. Iya. Gitu. Lu tidak akan pernah kehilangan itu kok. Kalau istilah gua, selama Tuhan ngasih jalan. Iya. Tapi yang paling berbahaya adalah saat lu punya semuanya. Ya. Lu punya semuanya. Nama lu dibalikin, Iya. harta lu ditambahkan. Lupa. Udah, apa yang akan paling berbahaya lu akan kehilangan? Apa itu? Tuhan. Betul, setuju. Karena itu tadi ya, seperti yang gue bahas dulu, gue sempat bahas kalau nggak salah di tempat lo. Sebenarnya yang dikasih sama Tuhan bukan hanya kenikmatan. Dikasih Tuhan itu kenikmatan. Tapi ujian itu ada dua hal, jangan salah. Ujian itu ada dua hal. Ujian berupa cobaan, musibah, atau ujian berupa kenikmatan. Yang lebih sulit itu ketika kita diberikan ujian kenikmatan, itu yang membuat orang banyak lupa diri. Asik. Iya kan? Laki-laki Itu yang banyak lupa diri. kalau lagi enak pintar. Kalau lagi nggak enak bijak. Jadi filosofer dia. Iya. Banyak lupa diri. Iya, paham Nah, gue. tapi gue sekarang pengen ngelurusin sedikit ya. Banyak orang kemarin yang nganggap, wah dia balikan karena takut ganti rugi sama investornya di perusahaannya. Kan ada tuh yang ngomong gitu. Iya. Gue jelasin bahwa yang namanya investasi, lo harus siap untung dan rugi. Betul. Itu satu. Satu lagi, tidak ada gentleman agreement di mana ketika ada investor masuk, gue harus mengembalikan apa yang dia kasih. Jadi Namanya ketika juga force investasi, major, ya. ketika gue sama istri ada satu hal yang maaf
yang membuat kita harus exit ini dari perusahaan, ya berarti kita harus menanggung bersama. Gitu. Jadi gue ingin meluruskan bahwasanya gue balik ya bukan karena perusahaan yang gue bangun. Ini murni karena kita memang sama-sama ingin memperjuangkan kasih sayang kita, cintanya kita. Kita ingin belajar untuk rumah tangganya kita, untuk rumah tangga kami. Itu. Nah, kalau tanggung jawab di mana gue harus mengembalikan, itu big no, sama sekali tidak ada. Tapi tanggung jawab sebagai moral, karena mereka sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak, ya gue pasti akan ngerasa nggak enak dong. Iya. Gue baru bangun benar-benar gue nge-restructure lagi fondasi yang ada di Lestar seperti gue bilang tadi. Gue hanya melakukan vakum vakum perusahaan yang mana isinya gue keluarin, tapi rumahnya tetap ada. Nah sekarang isinya gue ganti lagi perabotannya nih. Iya, paham gua. Nah gue review lagi gitu pelan-pelan, dan syukurnya kemarin bisa training 1 ya bang ya. Iya, lo aja belum pernah kan training 1 kan? Pernah. Walaupun jarang. Gue juga jarang, gue baru itu kemarin training 1. Dan nggak pernah gue sampaikan ke orang. Nggak, tapi gue baru itu bang. Lu ngeledek gue lu, kan gue seneng karena belum pernah. Udah pernah kan? Udah pernah, tapi nggak gue sampein juga. Karena training 1 nggak penting buat gue. Yang penting Gitu ya? AdSense-nya gede. Tapi lo kan podcast nomor 1. Enggak, Deddy Corbuzier. Dari Corbuzier. Gak mau kepancing dia. Enggak bisa cuy, karena memang gua tuh realistis aja hidup. Gua itu, ini yang perlu kita sama-sama belajar Bill ya. Ini filosofi yang gua belajar ya. Sehebat apapun kita, ini cuma jubah. Dia akan tanggal. Dan kualitas seorang laki-laki akan diuji dari seberapa besar power, materi, kekuasaan, pencapaian yang dia dapat dalam hidup. Berikan manusia itu kekuatan, sebijak apa dia membawanya, itu kualitasnya. Iya. Makanya balik lagi ke pertanyaan lo tadi, ketika Tuhan bisa mengembalikan posisi seperti semula, apa yang lo lakukan? Ya artinya gue harus siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena gue punya cita-cita di mana sebuah fondasi company yang sedang gue bangun bisa mewadahi banyak orang untuk bisa bekerja di sana, untuk bisa membuka lapangan kerja. Gitu. Ya, itu untuk orang lain. Itu untuk orang lain. Tapi saran gue satu, ketika Tuhan mengembalikan semua, bahagiakan Lesti dan Leslar. Itu the most important. Iya. Dan kalaupun artinya apa sih the most important? paling penting ya. Oh ya. Ya. Kalaupun kerjaan lu merugi, tapi demi kebahagiaan dia, dialah sumber keberuntungan. Betul. Dah. Ya. Oke. Cukup. Nah. Nggak ada cukup. lagi. Nggak ada lagi. Bosan apa nanya? Mau bahas ini nggak? Apa? Kayaknya masih ada lagi nih. Bahas. Lo mau bahas yang lain nggak? Bahas apa? Lo mau apa? Janganlah. Lo mau kontroversi mulu yang dibahasnya. Nah, katanya mau bahas. Prestasi. Prestasi gitu. Panjang Nggak sekali. kerasa loh ya. Kerasa 1 jam lebih tapi nggak kerasa. Betul, Nggak banyak tahu deh kalian kerasa. pembelajaran ya. Aduh, tapi aku senang sekali. Ternyata nonton film ini isinya bagus. Betul. Iya kan? Ternyata Kakak Bilar sudah belajar. Nah, itu yang paling penting. Betul. Ya kan? Orang mau belajar, mau berubah lebih baik, itu yang paling penting. Ya kan? Siapa sih nggak pernah salah ya? Iya, Kita semua kan pernah salah ya. Tapi yang balik penting, apa enggak gitu ya. Iya. Tapi hebat mentalnya. Mental, betul. Giling. Dan tentu kita posisi yang di Bilar atau di Lesti bisa kuat dan bisa kuat mentalnya ininya. Betul. Ya menghadapi. Oke, kita sebagai fansnya jangan lupa nih untuk selalu mensupport. Betul banget, ya kan? setuju. Mendoakan. Betul. Ya kan? Nanti mau dinaikkan derajatnya katanya tadi. Betul. Aduh, thank you banget ya teman-teman kita ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. See you next video. Bye-bye.